Jadi apa saja yang masuk itu diterima. Nah, padahal otak kanan itu mengendalikan tubuh sebelah kiri, makanya tubuh kiri kita itu lemah. Lebih lemah dibandingkan kanan. Termasuk telinga kiri kita lebih lemah dibandingkan telinga kanan. Sehingga kalau kita mempengaruhi seseorang, itu harus lewat masuk ke telinga kiri. Kenapa? Karena telinga kiri ini nggak ada pertahanan. Kalau membisiki orang itu telinga kiri. Ya, kira-kira begitu. Ya, bahagia itu susah katanya. Ukuran bahagia itu apa gitu? Ukuran bahagia itu kalau menurut saya adalah kita ikhlas menerima apapun takdir Tuhan pada kita. Ikhlas ya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi dan hari ini saya mendatangkan seorang tamu yang terhormat dari Jakarta langsung nih, Profesor Dr. Insinyur Marsudi. Selamat datang, Prof. Terima kasih Pak Wisnu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Cuman sekarang yang penting sehat dulu. Ya, itu dia. Iya, kesehatan sekarang mahal ya. Iya, mahal sekali. Aduh. Tapi gimana selama di Bali? Wah, senang sekali. Saya cukup sering juga ke Bali kebetulan. Selama pandemi? Selama pandemi ini sudah yang kelima saya ke Bali. Tapi aman-aman aja ya? Aman-aman saja, alhamdulillah ya. Prof, hari ini saya ingin mengulik nih tentang spiritual leadership. Karena saya tahu Prof concern banget di situ. Yeah. Di samping itu seorang tamatan ITB, kemudian mendalami spiritual leadership, mendalami hipnoterapis, dan juga mendalami public speaking. Ini kayaknya kok out of the box gitu. Dari bidang ilmu. Gimana tuh ceritanya, Pak? Iya. Jadi ini Pak Wisnu, Pak Ketua Yayasan, saya itu dulu menjadi profesor ilmu komputer yang pertama di Indonesia ya. Makanya banyak beritanya lah itu ya. Waktu itu usia saya masih muda sekali, 40 tahun. 40 tahun sudah profesor? Sudah profesor. Wah, keren. Nah, karena sudah profesor, sudah mentokkan ilmunya kan, tertariklah belajar ilmu-ilmu yang di luar komputer. Karena bagi saya manusia itu makhluk yang sangat luar biasa dan sangat unik. Maka saya kemudian mempelajari banyak hal yang bersifat manusia, terutama khususnya berkaitan dengan otak kita. Karena otak itu kan suatu hal yang misterius. Dia tidak seperti prosesor komputer, tetapi setiap orang kan punya otak yang sama, tapi kenapa kok karakternya bisa berbeda-beda, sifatnya beda-beda. Itu bukan hanya karena lingkungan. Sebagai contoh begini, misalnya ada bayi, memang bawaan lahirnya itu ramah, sering tersenyum gitu kan. Tapi ada juga bayi yang dari lahir itu mukanya jutek aja gitu. Merenggut aja gitu. Merenggut aja. Ada juga bayi dari lahir itu udah penakut. Bayi ada juga dari lahir itu sudah pemberani gitu. Nah, berarti kan ada memang sesuatu konstruk di dalam otak kita yang berbeda. Nah, makanya kemudian saya mendalami lah. Mulai dulu saya pertama mempelajari mengenai neurolinguistic programming sebetulnya saya pelajari. Neurolinguistic programming. Itu adalah bagaimana kira-kira neuro itu kan otak ya, linguistik itu bahasa, programming itu memprogram. Jadi bagaimana memprogram otak manusia dengan menggunakan bahasa. Itulah yang kemudian menjadi turunan menjadi namanya hipnotis, hipnoterapi, public speaking, dan sebagainya. Itu fondasinya sebetulnya neurolinguistic programming itu. Orang kalau bisa mempelajari neurolinguistic programming itu dengan mudah mempelajari yang lain-lain karena itu hanya aplikasinya saja. Misalnya bagaimana kita cara berbicara mempengaruhi orang. Itu di neurolinguistic programming ada itu basic-basic. Misalnya titik kelemahan manusia itu bagaimana, mata yang ditatap sebelah mana, posisi duduk di sebelah mana. Jadi misalnya posisi duduk ya, saya karena posisi saya di sebelah kanan dari Pak Wisnu, itu saya sangat mudah dipengaruhi oleh Pak Wisnu. Pengaruh apa-apapun juga dikendalikan tuh mudah gitu. Gitu. Jadi kalau salah posisi nih. Salah posisi. Tapi nggak apa-apa kan karena saya sudah terlatih. Jadi, tapi biasanya orang kalau duduk di sebelah kanan seseorang itu lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang duduk di sebelah kirinya, misalnya. Itu kan basic prinsipal dalam. Kenapa? Karena memang otak kanan kita itu kan otak perasaan. Otak kanan ya. Sementara otak kiri itu otak logika. Nah, otak kanan itu mengendalikan seluruh tubuh sebelah kiri. Termasuk kanan tuh nih ya. Iya, termasuk mata, termasuk telinga. Yang sebelah kiri ini dikendalikan oleh otak kita sebelah kanan. Sementara otak kiri kita mengendalikan bagian sebelah kanan. Nah, biasanya orang itu karena otak kirinya kuat, karena terlatih dari
dari kecil bicara mengenai matematika, logika, berhitung dan sebagainya, kita kan diajari itu dari kecil. Sehingga otak kiri kita sangat kuat. Akibatnya apa? Bagian tubuh kanan kita rata-rata juga lebih kuat daripada bagian sebelah kiri. Sebaliknya, otak kanan itu berkaitan dengan kreativitas, perasaan, dan sifatnya itu dia lebih kalau dalam bahasa Arabnya disebut husnul, berprasangka baik. Otak kanan itu selalu berprasangka baik. Jadi apa saja yang masuk itu diterima. Padahal otak kanan itu mengendalikan tubuh sebelah kiri, makanya tubuh kiri kita itu lemah. Lebih lemah dibandingkan kanan. Termasuk telinga kiri kita lebih lemah dibandingkan telinga kanan. Sehingga kalau kita mempengaruhi seseorang, itu harus lewat masuk ke telinga kiri. Kenapa? Karena telinga kiri ini nggak ada pertahanan. Kalau membisiki orang itu telinga kiri. Ya, kira-kira begitu. Demikian juga ketika melihat mata seseorang itu bukan dua mata yang ditatap, tapi mata kiri. Kenapa? Kalau kita tatap mata kiri seseorang, maka kita akan lebih mudah mengendalikan orang itu. Nah itu prinsip yang dalam NLP yang kemudian jadilah namanya hipnotis dan macam-macam itulah. Nah jadi karena dulu bidang saya komputer dan memang bidang spesialisasi saya itu kecerdasan buatan AI yang membuat komputer itu bisa berpikir, maka saya setelah sampai profesor saya mempelajari kalau gitu manusia itu gimana sih berpikirnya. Nah karena itu berkaitan dengan otak, akhirnya banyaklah belajar yang tadi mulai dari hipnoterapi, public speaking, dan yang lain-lain. Nah kalau spiritual leadership itu agak unik. Saya ini 18 tahun jadi rektor di Indonesia di 4 kampus yang berbeda. Kemudian saya juga menjadi CEO di banyak perusahaan termasuk perusahaan multinasional dari tahun 2000 sampai sekarang. Masih. Saya juga komisaris di BUMN besar. Saya pernah jadi komisaris Telkom. Saya komisaris di Raja Wali Nusantara, sekarang di ID Food gitu ya. Sekarang Dewan Pengarah. Sekarang juga Brain ya. Jadi Dewan Pengarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Nah saya melihat begini, kenapa banyak sekali korporasi kita itu yang gagal. Ya. Banyak CEO yang gagal lah. Macam-macam. Gagal ini bisa perusahaannya berantakan, atau dia sendiri masuk penjara, terutama di BUMN. Teman-teman saya seangkatan tuh banyak sekali yang pada masuk penjara sekarang gara-gara kos-kosan tuh karena KPK dan sebagainya. Jadi saya melihat ternyata itu yang dilupakan tuh adalah ketika menjadi seorang pemimpin itu yang dilupakan adalah aspek spiritualitas dia. Dia merasa bahwa kalau sudah jadi pemimpin itu adalah posisi yang dia kemudian bisa gunakan untuk apa saja. Padahal ajaran dalam semua agama itu seorang pemimpin itu sebetulnya adalah tugas yang sangat berat. Kenapa? Nanti dia akan dituntut pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dia lakukan. Kalau di dalam, karena saya Muslim jadi saya ambil dari Islam, mungkin agama yang lain juga sama ya. Di dalam Islam itu dikatakan bahwa tugas pertama dan utama dari seorang pemimpin adalah membuat orang yang dipimpinnya sejahtera. Jadi kalau yang dipimpinnya tidak sejahtera, yang dipimpin bisa orang, bisa juga organisasi ya. Kalau tidak tambah sejahtera, berarti dia pemimpin yang gagal. Gitu. Jadi kata kuncinya gitu. Jadi dikatakan tugas pertama dan utama seorang pemimpin adalah membuat yang dipimpinnya sejahtera, bukan dirinya sejahtera. Nah yang terjadi di Indonesia kan banyak ini Pak Wisnu. Misalnya seorang udah jadi punya jabatan gitu, dianya sejahtera, anak buahnya keleleran. Ini kan fakta banyak terjadi di negara kita ini. Sehingga akhirnya karena saking kebablasannya akhirnya ditangkap KPK dan sebagainya. Nah dari situlah kemudian saya mempelajari banyak bagaimana sih para pemimpin spiritual di dunia ini berhasil menjadi pemimpin yang abadi. Kita lihat tuh para nabi itu adalah pemimpin yang sampai sekarang biarpun sudah nggak ada, masih menjadi tauladan. Itu ternyata adalah mereka menerapkan aspek kepemimpinan yang namanya kepemimpinan spiritual tadi. Di mana kepemimpinan spiritual itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu karakter. Jadi pemimpin itu pilar pertamanya karakternya harus baik. Kemudian pilar yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan pemimpin itu harus bisa mendorong, jadi saya sebut namanya 4D itu. Jadi decide, mengambil keputusan, kemudian drive, mendorong keputusannya, kemudian D yang ketiga adalah drive, deliver. Jadi pemimpin itu harus bisa mewujudkan mimpinya gitu ya. Jadi bukan sekedar ngomong dan punya visi gitu. Jadi benar. Yang kita sering lihat kan dia bisa decide ngambil decision. Dia bisa drive. Nah, untuk drive itulah perlu namanya public speaking dan sebagainya, membuat supaya orang yang dibimbingnya mau bergerak. Tapi yang paling penting adalah deliver.
apapun yang dijanjikan itu harus terwujud. Nah, itu pilar yang kedua. Nah, pilar yang ketiga itu adalah peranan. Peran seorang pemimpin itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi perannya adalah sebagai pelindung, sebagai bapak dari yang dipimpinnya, tapi sekaligus dia juga menjadi fondasi dari yang dipimpinnya. Sehingga dia tidak boleh berada di atas sendiri, tapi dia ada di atas tapi juga ada di bawah. Ini agak mirip-mirip kalau di Jawa dulu ada kepemimpinan namanya Hasta Brata. Di mana pemimpin itu harus punya sifat seperti matahari yang menyinari semuanya, bersifat seperti bumi yang bisa menyerap semua keluhan dan problem dari aspirasi dan sebagainya. Bersifat seperti angin, tidak pilih kasih, semuanya diberikan yang rata. Bersifat seperti bintang yang menjadi pedoman. Bersifat seperti bulan yang bisa menjadi penerang ketika kegelapan. Itu kan ada konsep, mungkin juga saya nggak tahu, mungkin di Bali juga ada itu, karena konsep itu konsep dari kepemimpinan Hindu sebenarnya. Hasta Brata itu kepemimpinan yang dasarnya 8 sifat. Cuman saya sederhanakan dan jadi 4 gitu, supaya sederhana. Jadi 4 itu apa? Yaitu menjadi panutan, pemimpin itu harus jadi contoh. Yang kedua role model ya. Yang kedua adalah pemimpin itu harus jadi penyelaras. Bagaimanapun dalam satu organisasi itu pasti ada konflik. Betul. Ada perbedaan pendapat. Nah, tugas pemimpin itu menyelaraskan ini, bukan malah tambah bikin konflik gitu. Bukan malah menyiram bensin di air ya, di api gitu ya, bukan malah berpihak sana sini atau malah ngompori gitu ya. Jadi menurut saya itu namanya manajemen by konflik itu salah. Meskipun banyak di barat itu ada manajemen by konflik kan, justru dibuat konflik supaya dia bisa kelola. Nah, itu menurut saya salah. Pemimpin yang baik itu penyelaras. Semua pemimpin yang hebat itu kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari para nabi dan pemimpin-pemimpin spiritual yang lain itu selalu menyelaraskan anak buahnya yang berkonflik ya. Jadi panutan, penyelaras. Nah, yang ketiga dia adalah penyemangat. Pemimpin itu adalah seorang motivator. Harus bisa memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh yang dipimpinnya agar bisa mewujudkan visi bersama-sama. Karena tidak mungkin seorang pemimpin itu punya visi yang bisa diwujudkan tanpa ada bantuan dari yang dipimpin. Jadi visi bersama kan? Visi bersama. Jadi leadership itu harus diikuti dengan followership. Seorang leader tidak ada maknanya tanpa seorang follower. Jadi nah ini juga saya lagi bikin buku tentang followership, Pak Wisnu. Kenapa? Karena buku leadership itu udah banyak. Padahal leader itu sedikit, yang banyak itu follower. Gimana sih kita jadi follower yang baik itu? Gitu ya. Nah, jadi inilah peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Tapi ini juga sebetulnya saya ambil juga dari ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pemimpin atau guru atau sebenarnya dulu ditujukan untuk guru. Tapi sebenarnya itu berlaku untuk pemimpin. Untuk semua, pemimpin ya? Itu ing ngarsa sung tulodo, di depan harus jadi contoh ya. Di tengah harus membangun semangat, di belakang merestui, mendorong. Nah, yang kita kepemimpinan yang kalau saya boleh kritik kepemimpinan di Indonesia sebagian besar itu justru yang pertama ini nggak ada. Yang jadi contoh ini, jadi panutan tuh nggak ada. Nah, akhirnya dari situlah saya terdorong untuk, dari pengalaman saya menjadi pimpinan perguruan tinggi 18 tahun, saya jadi CEO dan komisaris mulai dari BUMN dan perusahaan multinasional dari tahun 2000 sampai sekarang, berarti sudah 20 tahun gitu. Saya tuliskan dalam buku namanya Spiritual Leadership 4.0. Kenapa saya kasih 4.0? Karena saya sesuaikan, kita sebentar lagi kan masuk ke era 4.0. Iya. Di mana spiritualnya itu di mana, Prof? Spiritualnya itu begini. Jadi saya mengatakan begini, seorang pemimpin itu harus punya 4 kecerdasan. Yang pertama disebut kecerdasan fisik. PQ. Jadi pemimpin itu harus bugar. Kalau boleh sakit lah. Gitu. Sakit boleh, tapi cepat sembuh. Gitu. Tapi atau kalaupun sakit dia menunjukkan kebugarannya. Tapi nggak boleh loyo. Jadi pemimpin yang loyo kan anak buahnya jadi loyo. Pemimpin harus bugar dong. Gitu kan, kelihatan di depan anak buahnya bugar. Itu namanya PQ. Yang kedua adalah pemimpin harus cerdas, namanya IQ. Jadi pemimpin yang tidak cerdas, dia tidak akan bisa punya visi yang baik, dan tidak punya cara-cara kreatif untuk mewujudkan visinya. Makanya kecerdasan yang kedua adalah IQ, itu namanya kecerdasan otak. Kecerdasan yang ketiga adalah EQ, kecerdasan hati. Wujudnya apa? Semangat.
pemimpin itu harus penuh semangat. Apapun yang terjadi dengan organisasi atau yang dipimpinnya. Pokoknya semangat terus. Semangat tidak boleh. Kenapa? Kalau begitu dia loyo, dia patah hati, dia patah semangat, anak buahnya lebih patah semangat lagi. Nggak boleh ngeluh gitu ya. Nggak boleh ngeluh, jadi nggak boleh sedih. Pemimpin biarpun banyak problem, dia harus tetap bersemangat. Nah, yang keempat adalah SQ, yaitu bahagia. Bahagia. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa membantu orang miskin. Hanya orang yang kuat bisa membantu orang lemah. Hanya orang bahagia bisa membahagiakan orang lain. Iya. Kalau pemimpinnya sendiri tidak bahagia, bagaimana bisa membahagiakan yang dipimpinnya? Nah, banyak sekali pemimpin Indonesia itu tidak bahagia. Akibatnya anak buahnya juga tidak bahagia. Jadi, tapi memang saya sering memberikan pelatihannya. Jadi saya sudah hampir di BUMN itu buku saya itu jadi training mengenai spiritual leadership. Selalu pertanyaan mereka selalu mengatakan, ya bahagia itu susah katanya. Ukuran bahagia itu apa gitu? Ukuran bahagia itu kalau menurut saya adalah kita ikhlas menerima apapun takdir Tuhan pada kita. Ikhlas ya? Ikhlas. Jadi salah besar kalau seorang pemimpin itu gara-gara untuk jadi pemimpin dia melakukan segala macam cara untuk merebut kepemimpinan itu. Kemudian ketika dia lepas dari pemimpin, misalnya pejabat lah ya, lepas dari jabatannya kemudian marah. Berarti dia tidak ikhlas. Post power syndrome. Post power syndrome. Seorang pemimpin itu tidak meminta jabatan, tidak meminta ini, tapi memang oleh masyarakat lingkungannya diminta menjadi pemimpin. Dan itu memang sudah takdirnya dia. Nah, jadi itu apa identik dengan kelahiran seorang pemimpin itu kan dalam teori-teori yang kita pelajari kan ada dua, Prof. Iya. Ada yang memang dari sananya, terus ada orang yang belajar bisa jadi pemimpin. Kalau menurut Prof, yang spiritual itu kayaknya sebetulnya dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi Pak Wisnu, jadi begini, saya umpamakan gini lah. Misalnya saya mau ambil kelapa dari pohon kelapa. Saya bisa suruh 3 binatang ini. Yang pertama beruk. Beruk itu nggak usah diajarin, dia sudah bisa ngambil. Yang kedua monyet. Monyet tuh diajari dulu, baru bisa ambil. Yang ketiga kuda. Kalau kuda biar dia apapun juga nggak bisa naik. Jadi pemimpin juga gitu. Ada orang yang memang bakat lahirnya jadi pemimpin. Jadi beruk itulah yang sebenarnya. Tapi ada juga orang yang tidak punya bakat pemimpin, tapi dia bisa belajar, bisa diajar untuk jadi pemimpin. Itu ya monyet tadi ya. Jadi dengan belajar, dengan membaca buku, training dan sebagainya, pelatihan ini itu. Tapi ada jenis ketiga, sudah diajari pun dia tidak bisa. Dia cocoknya dia jadi pengikut saja. Kenapa? Orang ini kalau dipaksa jadi pemimpin, maka organisasi yang dipimpinnya nggak jalan ya. Bukan hanya nggak jalan, malah rusak. Ya. Dia akan merusak lingkungan. Misalnya, terus kemudian menyalahgunakan kepemimpinannya untuk korupsi, untuk memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Nah, sayangnya kalau saya boleh kritik, di Indonesia tuh sebagian besar pemimpin kita tuh yang sebetulnya kuda. Dia sebenarnya nggak punya kemampuan memimpin, tetapi memaksakan diri dengan segala macam cara, misalnya dengan menyuap, dengan membeli jabatan, dengan segala. Akhirnya dia jadi pemimpin, ya akhirnya dia rusak. Iya. Nah, gimana tuh caranya, Prof? Kalau teorinya sudah ada, ilmunya sudah ada, sekarang agar lahir pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar menerapkan spiritualitas leadership itu caranya gimana, Pak? Satu-satunya cara yang saya pahami adalah dengan memberikan pembelajaran. Pembelajaran ya. Terutama khususnya pada anak-anak muda. Makanya saya sebenarnya lebih banyak memberikan training spiritual leadership itu pada mahasiswa. Supaya nanti mereka siap ketika mereka kan mahasiswa ini kan pemimpin masa depan. Betul. Kita ini kan sebentar lagi fade out ya. Jadi eranya udah beda. Eranya sudah beda. Jadi kita harus siapkan pada anak-anak muda ini. Karena bagaimana juga anak muda ini akan penerus kita. Dan tadi saya lupa satu lagi, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang penerusnya lebih hebat dari dirinya. Betul. Mempersiapkan penggantinya kan dalam tanda kutip gitu. Iya, karena kenapa penerus itu bahasa Inggrisnya kan successor. Suksesor itu kan ada akar katanya sukses. Jadi pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang penggantinya itu lebih hebat dari dirinya. Nah, Indonesia ini kebanyakan salah. Orang kalau lagi menjabat, begitu diganti, zaman saya dulu kan begini, jadi nyalain penggantinya. Berarti dia bukan pemimpin yang hebat. Kalau pemimpin yang hebat itu penerusnya lebih hebat dari dia, itulah pemimpin yang sempurna. Dia bisa menyiapkan kader dengan baik, menyiapkan sehingga
terjadi transisi sehingga organisasi itu tumbuh. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan kita sering dengar lah, misalnya orang lagi menjabat diam aja, begitu nggak menjabat nyala-nyalain dia sedang menjabat. Berarti dia gagal dong menyiapkan kadernya. Iya. Nah, untuk bisa menerapkan di samping pelatihan tadi ya, ini kan sudah kejadian lah gitu. Tadi banyak sekali kita bicara autokritik lah tentang kepemimpinan di Indonesia ya. Padahal ilmunya sebenarnya ada di kita kan. Astabrata, kemudian ada apa namanya yang Ki Hajar Dewantara dan banyak sekali yang sesungguhnya sangat membumi. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu, Prof. Iya. Nah, apa yang salah ini terhadap? Yang salah itu begini. Kebetulan kembali karena saya Muslim, saya ambil dari ajaran Islam. Mungkin agama lain juga sama saya. Rasulullah Nabi Muhammad itu mengatakan jangan pernah berikan jabatan kepada orang yang meminta. Itu larangan loh, dalam Islam itu larangan. Jadi, tapi sekarang kan kebalik. Orang kan menjabat sampai melakukan segala macam cara, pakai kalau perlu beli, kalau perlu nyuap. Padahal perintah dari Rasulullah itu mengatakan jangan pernah berikan pada jabatan kepada yang meminta. Nah itu kita salah sekarang. Nah itu yang terjadi di negara kita. Orang jangankan minta, bukan hanya minta, bahkan sampai nyuap, sampai beli, dikasih jabatan. Akhirnya apa? Jual dia. Akhirnya jual beli jabatan kan. Nanti dia setelah dapat jual dia. Iya, dan ini terjadi misalnya pada kalau saya ngomong kritik pada level misalnya pada politik, misalnya pilkada juga begitu kan. Pilkada itu yang kita pilih siapa? Ya mungkin di daerah-daerah terbelakang itu masih yang pagi-pagi ngasih amplop, yang serangan fajar itu. Bukan yang terbelakang, di daerah belakang, Pak. Daerah belakang. Di daerah sentral juga. Begitu juga ya. Saya nggak mau kritik yang sana. Tapi faktanya adalah serangan fajar itu ada di ada. Bahkan ada spanduk gitu. Iya, ada spanduk. Ada, Prof. Iya. Spanduknya menerima serangan fajar gitu. Jadi akibatnya apa? Orang ini kan membeli kepemimpinan. Akibatnya padahal Islam melarang orang diberi jabatan kalau dia minta. Minta aja nggak boleh dikasih, apalagi di nyuap. Nah, tapi demokrasi kita kan mengharuskan yang dapat suara banyak itu yang menang, Prof. Ya, makanya cara mendapatkan suara banyak kan sebenarnya masalah. Gitu ya. Bukan dengan menyuap, misalnya dengan kampanye menunjukkan ini loh program saya, ini loh kemampuan saya. Kalau saya bagus pilih saya. Kalau yang lain lebih bagus, silahkan pilih yang lain. Tapi kultur kita kan kultur instan. Dapatnya hari ini, sakitnya 5 tahun. Sakitnya 5 tahun. Nah, ini yang terjadi kan. Nah, jadi apa yang terjadi akhirnya? Ya bangsa kita akan begini terus. Jadi, menurut pemikiran saya nggak tahu mungkin yang lain menganggap benar apa salah ya. Menurut pemikiran saya, pemimpin itu adalah refleksi dari yang dipimpin. Kalau yang dipimpin itu orang-orang yang brengsek, ya dapat pemimpin yang brengsek. Kalau yang dipimpin itu orang-orang baik, ya dapat pemimpin yang baik. Nah kita ini masih taraf yang memilih pemimpin itu taraf yang butuh uang hari ini saja. Jadi akhirnya dapat pemimpin yang juga transaksion. Berarti benar ya, demokrasi itu hanya bisa berjalan ketika perut orang sudah kenyang kan gitu. Ya, makanya ada buku yang terkenal zaman kita mahasiswa dulu sering kita baca ya, bukunya Karl Marx gitu. Kan sekarang kan dilarang kan. Karl Marx kan mengatakan bahwa Tuhan aja nggak bisa bicara sama orang lapar. Jadi memang demokrasi itu, kalau saya melihat ya, saya pribadi berpandangan untuk negara seperti Indonesia belum saatnya. Demokrasi penuh itu belum saatnya. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi negara maju, kan sekarang kita masih negara menengah nih, pendapatan per kapita kita kan sudah mulai sudah naik. Nanti kalau sudah keluar dari jebakan kelas menengah, kita jadi negara maju, pendapatan per kapita kita sudah $12.000. Nah disitulah mungkin demokrasi mungkin sudah bisa penuh. Karena transaksi ini akan tetapi kan demokrasi sudah jadi pilihan, Prof. Kan nggak bisa kita jalan mundur lagi. Iya, nggak bisa ya. Karena kita sudah terjadi ya apa boleh buat. Bagaimana sekarang kita, kalau saya kan ibaratnya gini, nasi sudah jadi bubur. Apa yang kita lakukan? Ya jangan dibuang buburnya kan. Kita kasih kecap, kasih ayam, kasih ini, jadi bubur ayam. Bubur ayam lebih enak daripada nasi. Nah sekarang kita sudah kejadian, demokrasi sudah kita pilih. Maka yang kita lakukan apa? Sekarang mari kita perbaiki. Ya. Bagaimana kita sadarkan pada masyarakat bahwa orang kalau ngasih amplop, diterima aja amplopnya, tapi jangan pilih dia. Gitu. Jadi terima amplopnya, jangan coblos dia. Kira-kira gitu loh. Nah ini kan kita harus perbaiki nih, karena kita juga akan
menyongsong pemilu 2024, di mana di situ akan terjadi pertarungan politik ya. Presiden, DPR, DPD, bupati, gubernur. Jadi 2024 itu kan momentum demokrasi Indonesia. Di sana akan ada pemilihan serentak. Kaitannya lalu dengan apa yang kita diskusikan hari ini, yakni spiritual leadership itu. Nah, siapa yang mesti harus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kultur kepemimpinan, kultur demokrasi, sehingga 2024 itu benar-benar kita enjoy, menghasilkan pemimpin yang dikehendaki, dan rakyat bisa bermimpi untuk mendapatkan kesejahteraan. Wah, panjang ini pertanyaan. Pertanyaan panjang dan sulit. Jadi menarik Pak Wisnu. Jadi begini, tadi sudah katakan demokrasi sudah jadi pilihan kita. Jadi kita nggak bisa mundur lagi. Mari sekarang kita warnai demokrasi itu jadi bubur ayam ini jadi enak gitu. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mulai sekarang menurut saya setiap diri kita harus mengkampanyekan kalau ada orang ngasih amplop, nyebar uang, terima uangnya. Tapi jangan pernah coblos orang ini. Itu sudah nggak benar ya? Sudah nggak benar karena jabatan dia beli kan. Justru orang-orang yang nggak sebar uang tuh yang harus dipilih. Itulah orang-orang yang tulus gitu. Tapi kalau saya malah terbalik, amplopnya dikembalikan, isinya diambil. Ya, yang penting isinya ya. Jadi, tapi intinya gitu, jangan pernah memilih pejabat yang main duit yang uang. Ini tugas kita ke semua. Yang kedua adalah begini, dalam teori demokrasi yang pernah terjadi di semua negara, itu demokrasi itu biasanya mulai mapan, itu adalah pada siklus pemilu yang keempat. Nah, artinya apa? Siklus pemilu keempat itu 2024 ini. Ya. Jadi mudah-mudahan 2024 ini sudah akan mulai, ya mungkin nggak 100% benar lah, tapi mungkin sudah 50%, 60% sudah kita dapatkan pemimpin yang benar. Kemarin saja pemilu 2019 dan pilkada 2019, kita sudah mulai dapatkan kok bupati-bupati dan kepala daerah bagus-bagus. Anak-anak muda mulai muncul. Gubernur juga bagus-bagus ya. Iya, gubernur juga bagus-bagus dan banyak anak-anak muda yang muncul kan. Saya berharap sekali nanti 2024 ini akan makin sempurna. Kita akan dapatkan semua pemimpin kita yang mulai bagus. Ya, kalau yang jelek itu pasti akan masih ada lah. Tapi nanti lama-lama saya yakin akan berkurang. Jadi 2029 mungkin sudah 80%. Ya. 2034 mungkin sudah 90%. Nah, sehingga nanti ketika kita abad emas Indonesia 2045 nanti kita menyongsong Indonesia emas 2045, kita sudah dapatkan pemimpin yang hebat. Yang hebat-hebat. Dan menurut saya itu pemimpin yang hebat itu harus dari anak muda. Karena kalau orang tua itu hanya punya masa lalu. Tapi kalau anak muda punya masa depan. Sehingga apa? Dia tidak akan mempertaruhkan masa depannya, tidak akan merusak masa depannya. Kalau orang tua itu kan yalah nanti ya kan sudah masa lalu, jadi kalau masa depan rusak nggak apa-apa, jadilah korupsi dan macam-macam itu kan. Tapi kalau anak muda kan dia mempertaruhkan karir ini, sekali dia jatuh, seumur hidup dia habis. Nah, makanya saya itu juga sangat berharap munculnya anak-anak muda dalam kepemimpinan nasional. Jadi negara kita ini menurut saya itu baru akan hebat tuh kalau nanti muncul itu anak-anak umur kepala-kepala daerah itu umur 30, 40 gitu. Kita punya presiden umur 40 paling aja kan profesornya 40 tahun. Ya, udah masa lalu kan. Nah, artinya paling tidak waktu zaman itu gitu loh. Waktu zamannya masanya Prof itu umur 40 tahun sudah profesor kan luar biasa, Prof. Iya, zaman itu pada zaman itu loh ya. Zaman itu belum ada. Dan biasanya zaman saya waktu itu profesor tuh umurnya udah 60 tahun. Ya, yang namanya profesor pasti udah sepuh-sepuh lah. Makanya dulu dekatnya kan profesor tuh pikun. Karena sudah tua, profesor itu udah sisa-sisa. Tapi sekarang mulai banyak juga profesor muda-muda. Jadi bahkan ada sahabat saya itu umur 32 sudah profesor. Jadi kan tidak salah kan? Ya tidak salah karena kalau dulu itu kan ini apa namanya? Saya masih ngalami betul itu. Jadi saya itu ngajuin profesor itu sudah 2 tahun sebelumnya, tapi selalu mental. Alasan dari pemegang kekuasaan di otoritas itu mengatakan baru masih muda kok mau jadi profesor, urut kacang katanya, jadi yang tua-tua dulu dong gitu. Tapi kemudian terjadi reformasi, menteri pendidikannya baru punya pikiran yang revolusioner, dia bilang jangan dilarang lagi anak muda dan tua sama saja. Akhirnya
saya dapatlah itu. Dan kemudian diikuti oleh sekarang banyak sekali anak-anak muda jadi profesor, banyak sekali. Dan itu menjadi inspirasi juga kan untuk anak-anak muda kita sekarang. Gitu. Iya. Bahwa untuk mencapai sesuatu, ya itu tadi, satu karakter. Iya. Yang kedua apa, Bro? Jadi karakter, pilarnya karakter, kemudian kemampuan. Yang ketiga peran. Tiga ini harus ada. Jadi sama dengan tiga faktor itu sama dengan kalau kita nanam pohon mangga misalnya. Kalau kita ingin dapat buah mangga yang bagus, yang manis, pertama bibitnya harus bagus. Itulah karakter. Kalau bibitnya jelek nggak akan menghasilkan mangga yang bagus. Ya. Yang kedua adalah tanahnya harus subur. Kalau tanahnya nggak subur, nggak dipupuk, ya mangganya yang nggak menghasilkan yang bagus. Itulah namanya kemampuan. Nah, yang ketiga adalah iklimnya harus cocok. Kita nggak akan mungkin bisa menanam mangga di Amerika, itu nggak akan tumbuh karena iklimnya nggak cocok. Nggak di situ dia. Itulah peran. Jadi tiga ini harus ada semuanya. Jadi nggak cukup orang punya karakter baik aja. Makanya saya katakan Indonesia ini banyak orang baik-baik, orang hebat-hebat, tapi kalau cuma baik karakternya, jadi pemimpin ya nggak bisa juga. Ada juga orang yang karakternya buruk, tapi punya kemampuan deliver. Jadi kemampuan kompetensi kepemimpinannya bagus. Tapi kalau karakternya buruk. Ya akhirnya ya membawa organisasinya rusak juga. Kacau juga. Orang yang karakternya baik, misalnya alim dan sebagainya, dia punya kemampuan, tapi dia nggak bisa menjalankan perannya. Atau dia tumbuh di iklim yang nggak benar. Nggak benar gitu ya. Jadi akhirnya nggak bisa menjalankan perannya, akhirnya ya mempertahankan kekuasaan dengan segala macam cara dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, satu lagi nih, Prof. Karena kita bahas tentang spiritual ya. Dan itu tentu erat kaitannya dengan karakter. Jadi kalau saya sih melihat spiritual itu connect-nya ke karakter. Nah, bentuk karakter itu kayak apa? Tadi kan Prof bilang bahwa ada bayi baru lahir bisa tersenyum, bayi baru lahir bisa ketawa merungut. Itu artinya kan kalau menurut Prof karakter itu bawaan atau bisa di reinventing dia ketika mereka tumbuh gitu. Jadi memang setiap manusia itu punya karakter dasar yang bawaan lain. Tetapi itu baru karakter dasar saja. Tapi yang lain itu bisa ditumbuh karena pendidikan, karena lingkungan, karena keluarga dan sebagainya. Sambil contoh begini, seorang anak yang lahir di lingkungan misalnya religius, pesantren gitu, dia kemungkinan jadi santrinya besar. Tapi juga tidak ada, bukan tidak mungkin dia jadi penjahat juga bisa. Tapi sebaliknya seorang anak yang lahir di daerah pelacuran misalnya, dia mungkin juga akan jadi penjahat, tapi juga tidak lepas kemudian dia bisa jadi anak baik juga. Nah ini apa yang membentuk? Yang pertama kan sebetulnya keluarga dulu. Jadi pendidikan karakter yang sekarang diomongkan oleh banyak orang itu yang katanya jadi kurikulum itu menurut saya salah. Pendidikan karakter itu bukan di sekolah tempatnya. Yang pertama di keluarga dulu. Seorang yang tumbuh dalam keluarga harmonis, biasanya 90% itu adalah jadi anak baik. Tapi orang yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, ya rata-rata juga akhirnya menjadi bermasalah, broken home misalnya gitu ya. Ini yang pertama jadi keluarga. Yang kedua adalah masyarakat. Jadi seorang yang tumbuh dalam masyarakat yang baik, kemungkinan besar dia akan jadi anak baik. Tapi kalau dia tumbuh dalam masyarakat yang kurang baik, misalnya di lingkungan pencuri, di lingkungan penjahat, dan sebagainya, dia akan seperti itu. Nah yang ketiga, sekarang ini yang paling berat nih, dunia global. Karena global ini mempengaruhi mulai dari televisi, apalagi media sosial itu kan? YouTube, dan sebagainya itu. Kalau dulu hanya 2, sekarang tambah 3. Dan yang paling keras kan ini, Pak. Karena anak muda mainannya itu. Sekarang itu karena media sosial itu menarik, mudah digunakan dan sebagainya, akhirnya anak muda itu sementara orang tua mulai meninggalkan keluarganya. Kita kan mulai lihat sekarang, kalau zaman saya dulu, mungkin zaman Pak Wisnu juga sama, ayah saya yang kerja, ibu saya di rumah, ngurusi anak-anak. Sehingga karakter itu lebih terbentuk. Kalau sekarang kan bapaknya kerja, ibunya kerja, pulangnya dua-duanya tengah malam, anaknya jadi anaknya pembantu. Pembantu kan namanya pembantu ya sekolahnya juga rendah, pengetahuan ini paling gampang sama pembantu apa anaknya dikasih game supaya main game semua nonton TV. Jadi kalau anak diam aja udah syukur. Udah syukur dia, udah seneng dia kan gitu. Nah, jadi saya makanya mengatakan bahwa kita harus kembalikan
anak-anak itu kepada keluarga lagi. Jadi saya juga sering diminta sama pasangan-pasangan muda ceramah itu. Saya bilang harus diingat bahwa anak-anak ini jangan sampai jadi anaknya pembantu atau anaknya TV atau anaknya YouTube. Dia harus jadi anak dari orang tuanya. Sambil contoh yang paling gampang Pak Wisnu. Ini kembali karena background saya Islam ya. Seorang ayah itu nggak bisa kita mengatakan harus rajin sholat, dia sendiri harus menjadi contoh, jadi imam sholat di rumahnya. Lah kalau anak nggak lihat ayahnya jadi imam sholat, terus kita marah-marah gara-gara dia kemudian narkoba, ya gimana kok ayahnya sendiri nggak ngasih contoh? Makanya itu bagian dari pendidikan karakter. Mungkin di agama lain juga sama. Mungkin kalau di Hindu ya ayahnya harus menjadi contoh bagaimana beragama dengan baik. Beragama dengan baik itu bukan sekedar ritual loh. Sikap kepada orang berbeda agama itu ya harus, bahwa memang Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Sehingga diberikan pada pemahaman pada anak-anak itu, ya agama ini semuanya agama datang dari Tuhan. Jadi semua agama baik dan benar untuk masing-masing menganut umatnya. Jadi jangan dibuat berantem untuk berbeda gitu. Nah, pembelajaran itu kan hanya bisa di rumah. Dari ketika anak-anak kecil, anak-anak kita masih kecil, kita harus ajarin seperti itu. Makanya dari rumah ini yang penting. Kemudian baru lingkungan. Nah, tapi sekarang kembali tadi, gara-gara gadget itu ada di mana-mana dan mudah, dan orang tuanya sibuk sendiri, akhirnya orang tuanya banyak meninggalkan anaknya. Dan ambil contoh gini Pak Ketua, banyak orang tua itu memberikan anaknya HP. Tapi coba kita tanya, pernah nggak dia ngajari anaknya cara pakai HP? Cara pakai. Jangan-jangan orang tuanya nggak ngerti juga. Malah lebih banyak orang tuanya nggak ngerti. Akhirnya apa? Anak-anak menggunakan untuk hal yang salah. Jadi kan sama dengan kalau kita belikan anak kita pistol, kemudian kita nggak kasih tahu, nggak ngajari cara pakai pistol, akhirnya dia nembakin semua orang. Yang terjadi di orang tua kita. Oke, Prof. Satu closing statement ini untuk anak-anak muda kita kaitannya dengan spiritual leadership ini, apa yang harus mereka lakukan? Ya, jadi begini ya, saya kembali kepada anak-anak muda kita. Indonesia itu adalah negara besar. Jadi abad ke-7 Indonesia itu pernah jadi Nusantara ya, saya sebut Nusantara. Pernah ada negara yang sangat besar namanya Sriwijaya. Sriwijaya. Yang menguasai hampir sampai India. Dari Burma ya. Dari Burma sampai India. Abad ke-7 runtuh. Abad ke-14 muncul kerajaan baru lagi namanya Majapahit. Di mana Majapahit itu jauh lebih besar lagi dibandingkan Sriwijaya. Nah, kalau kita percaya siklus 7 abad sekali, abad ke-21 inilah akan jadi abad abadnya Indonesia ya. Akan muncul negara besar yang namanya Indonesia. Ini dari sisi klinik. Dari sisi ilmiah apa? Bank Dunia dan McKinsey dan semua lembaga riset ekonomi mengatakan Indonesia tahun 2045 akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Jadi akan jadi negara besar. Nah, ini hanya mungkin terjadi kalau anak-anak muda sekarang itu mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, Indonesia nanti bisa jadi dua kemungkinan, jadi negara besar tapi rusak, atau negara besar tapi baik. Nah, kalau Indonesia mau jadi negara besar baik, maka mulai sekarang anak-anak muda itu harus mulai menerapkan dan mempelajari kepemimpinan spiritual. Salah satu yang ingin saya ajak nanti 2024 nanti pada anak-anak muda yang nonton acara hari ini, kalau ada calon siapapun yang ngasih duit, silahkan terima duitnya, tapi jangan pernah coblos dia. Maka Indonesia akan dapat pemimpin yang hebat. Ini kampanyenya ini ya. Kita lawan gitu. Ya, kita lawan. Saya nggak menganjurkan milih si A, milih si B, tapi jangan pilih yang ngasih amplop. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Ini menarik sekali dan kalau kita batasi ini sampai sore kita bisa diskusi. Iya. Saya senang sekali ini dapat ilmu banyak nih dari Prof. Marsudi ya. Terima kasih sudah hadir, Prof. Nanti kita ngobrol lagi dalam kesempatan yang lain. Bulan depan saya kembali lagi. Iya, karena saya tahu Prof juga Dewan Pengarah BRIN ya. Nanti kita kupas lah tentang BRIN. Kita belum bicara nanti kita simpen dulu. Iya, kita simpen dulu ya. Oke, sahabat Weekend, demikian dialog kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye.